Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Pada abad ke-16 di Italia, ada seorang matematikawan terkemuka bernama Giordano Bruno yang mencoba untuk membangun gagasan-gagasan yang lebih terbuka dan liberal. Dan akhirnya kata-kata dan pernyataannya itu dianggap mengompori masyarakat dan memprovokasi masyarakat. Beberapa pernyataan yang terkemuka dari beliau diantaranya adalah satu, dia mengatakan, "Wahai masyarakat, jangan percaya sama Trinitas. Jangan percaya sama Tritunggal. Tuhan itu ada, Tuhan itu eksis, Tuhan itu nyata. Tetapi lihatlah Tuhan itu esa dan ada bersama kita. Dialah yang perwujudannya itu ada dalam alam semesta yang kita lihat ini. Karena itu maka Yesus itu bukan Tuhan. Karena itu Roh Kudus itu bukan Tuhan. Tuhan itu ya ini semua yang kita lihat. Esa, tunggal, tetapi dia mewujud dalam banyak sekali identitas-identitas. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wah, masyarakat langsung gonjang-ganjing. Langsung jadi bahan gosip ya. Kemudian Pak RT manggil dia. Ada apa sebenarnya masalah ini? Tidak ada, oke, luruskan. Kemudian ada pernyataan yang berikutnya lagi bahwa kalau pernyataan-pernyataan saya itu ditentang oleh gereja, gerejalah yang salah. Karena sebenarnya gereja itu tidak memiliki otoritas untuk membenarkan dan menyalahkan sebuah pernyataan. Dia kan bukan Tuhan, dia kan manusia biasa, dia institusi yang dibuat oleh kebudayaan. Maka dia tidak boleh menghakimi perkataan dan pernyataan saya dengan perkataan-perkataan bidat dan sesat. Gak boleh itu. Wah, masyarakat langsung gonjang-ganjing lagi, gonjang-ganjing lagi, ribut lagi. Kemudian pernyataan yang berikutnya, yang kemudian akhirnya membuat dirinya itu dipanggil oleh gereja. Dia tuh mengatakan bahwa bumi itu bulat, dan bumi itu mengelilingi matahari. Dan matahari itu mengelilingi sesuatu yang lain yang lebih besar, begitu seterusnya tanpa batas. Coba kalian lihat bintang-bintang di angkasa itu bukan benda langit yang kecil-kecil. Itu adalah benda langit seukuran atau lebih besar atau sejenis dengan matahari kita. Dan di bintang-bintang itu ada planet-planet seperti bumi yang mengitarinya. Dan di bumi-bumi itu ada potensi kehidupan sama seperti potensi kehidupan yang ada di sini. Wah, itulah yang akhirnya memicu gereja untuk datangin rumahnya. Diajak diskusi, diajak debat. Wahai orang yang kerasukan agares, kamu tuh sekarang sedang kesurupan, bertobatlah. Bertobat atas pernyataan apa? Pertama, bumi itu datar, dan dia itu adalah pusat dari alam semesta. Geosentris. Baraya ingat ya teori geosentrisnya gereja. Geosentris, bumi datar, pusat segalanya. Matahari, bintang, komet, dan lain sebagainya itu yang mengelilingi kita, mengelilingi bumi. Lalu kata Pak Bruno itu, oh nggak seperti itu Pak, bumi itu nggak datar, bumi itu bulat. Dan dia mengelilingi matahari. Matahari mengelilingi yang lebih besar lagi, saya nggak tahu namanya. Dan sesuatu yang lebih besar itu juga mengelilingi sesuatu yang saya tidak tahu. Pokoknya itu sangat tidak terbatas Pak. Dan di sana itu ada banyak sekali makhluk-makhluk di luar sana. Di bintang-bintang itu ada planet-planet, di planet-planet itu ada kehidupan. Aduh, kamu ini ngayalnya udah terlalu jauh. Ingat ya, ini bumi, di atas kita tuh surga, di bawah kita tuh neraka. Dulu ada bangunan yang tinggi yang hampir menyentuh langit, yang hampir menyentuh surga, namanya adalah Menara Babel. Dan di bawah sana itu ada tangga menuju neraka. Kalau kamu berpendapat seperti itu terus, nanti kamu ke bawah terus ya. Dan kalau memang mau ke bawah terus ke neraka sana, oke, gak apa-apa. Tapi jangan sampai sebarkan kepada masyarakat aliran sesat itu. Tidak ada kompromi dalam hal itu, akhirnya ya Pak Bruno ditahan, kemudian diruqyah, dan ketika gagal diruqyah diajakin ngomong, kamu mau nggak surat pengampunan dosa? Ya maksudnya ya sebenarnya dalam SOP-nya nggak ada surat pengampunan dosa untuk para penganut bidat, tapi bisalah kalau misalkan kamu punya duit sekian-sekian gitu ya, mau nggak? Saya nggak ada duit Pak untuk itu. Akhirnya Pak dieksekusi mati dengan hukuman dibakar hidup-hidup. Pada tahun 1600, Giordano Bruno dibakar hidup-hidup dan dinyatakan sebagai sesat dan menyesatkan. Orang-orang dipaksa hadir dalam pembakaran itu dan diancam siapapun yang menjadi pengikut orang itu, maka dia akan diperlakukan sama seperti dia.
Bagi gereja pada waktu itu, dia adalah pembangkang dan orang yang kesurupan iblis. Tetapi bagi para ilmuwan modern, dia adalah martir bagi ilmu pengetahuan. Dia adalah orang yang benar di tengah-tengah orang yang salah. Dan dia menjadi korban kemunafikan masyarakat di abad pertengahan. Kasus Giordano Bruno ini memberikan kepada kita tuh akses untuk mengetahui kesalahan-kesalahan gereja di abad pertengahan. Yang pertama, itu adalah mereka biasa menyalahgunakan kekuasaan secara absolut. Mereka menyalahgunakan kekuasaan absolut secara absolut. Jadi mereka mengklaim sebagai wakil Tuhan, mereka berhak untuk melakukan apapun yang mereka mau, dan mereka berhak untuk menghukumi siapapun yang mereka mau, tetapi mengatasnamakan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua, mereka memaksakan iman dan pemikiran dalam bentuk inkuisisi. Jadi Baraya silahkan cek, baca-baca berita tentang inkuisisi. Yang dimaksud dengan inkuisisi itu adalah pengujian atau penghakiman terhadap orang-orang dengan pemikiran yang berbeda. Jadi kalau ada orang yang dianggap memiliki iman yang berbeda atau memiliki cara menafsirkan yang berbeda atau hal yang semacam itu, maka mereka akan diuji dalam ujian inkuisisi. Dan mereka biasanya ditawarkan untuk A, taubat, kembali ke jalan gereja, atau B, mereka harus pergi dari tempatnya, atau mereka harus mati. Dengan cara-cara tertentu yang mereka juga menjadi penghakiman bagi gereja. Kemudian yang ketiga, korupsi. Korupsi di gereja abad pertengahan itu gila-gilaan, Baraya. Sekali lagi mereka menggunakan nama Tuhan, mengatasnamakan Tuhan, ngambil sedekah, ngambil pajak, ngambil retribusi, dan sebagainya. Semuanya atas nama Tuhan, tetapi sebenarnya adalah untuk kehidupan mereka yang bermewah-mewahan. Kemudian yang keempat adalah keterbelakangan ilmu pengetahuan. Betapa resistennya mereka terhadap temuan-temuan, ide-ide, gagasan-gagasan baru. Betapa takutnya mereka terhadap empirisme, betapa tidak maunya mereka menerima terhadap gagasan-gagasan rasionalisme. Itulah gereja di abad pertengahan. Nah, tapi kita fokus pada kasus yang Giordano tadi. Kenapa juga orang-orang gereja itu begitu takut pada hal yang berhubungan dengan bidat dan kesesatan, tetapi mereka tuh cenderung untuk kompromistis dan cenderung untuk toleran terhadap kejahatan-kejahatan. Maksudnya gini Baraya, ini seperti yang kita umum ketahui dimanapun ya. Jadi seseorang disebut baik dan tidak baik itu tidak didasarkan pada perilakunya, tidak didasarkan pada akhlaknya, tidak didasarkan pada kontribusinya terhadap masyarakat, tidak didasarkan pada kebencian, tetapi didasarkan pada pemikiran. Jadi kalau ada orang gereja di zaman dulu dia cabul, dia korup, dia membunuh, dia memprovokasi, dia memfitnah orang lain, maka itu tuh adalah hal yang lumrah, itu adalah hal yang normal, dan itu boleh-boleh saja. Bahkan ada indulgensia di sana, ada pengampunan dosa terhadap gejala-gejala seperti itu. Tetapi ketika orang yang berpemikiran berbeda dengan gereja atau dengan interpretasi gereja terhadap Alkitab, maka mereka bisa dihukum mati. Nah, ini kenapa bisa seperti itu coba? Dan kalau Baraya berpikir, lah, kok itu kayak yang terjadi sekarang? Ya, itu memang benar Baraya. Jadi apa yang terjadi di Eropa di abad ke-8 itu mirip dengan yang terjadi di wilayah-wilayah muslim di dunia modern. Jadi kalau Baraya misal baik hati, kalau Baraya tidak sombong, kalau Baraya memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan sebagainya, Baraya tidak akan disebutkan sebagai seorang ulama. Biasa-biasa aja. Tetapi kalau Baraya punya pemikiran sesuai dengan kelompoknya, punya gagasan sesuai dengan kelompoknya, maka itu disebut sebagai ulama. Kalau bertentangan dengan gagasan itu, maka Baraya dianggap sesat, bid'ah, kacau, aneh, dan sebagainya. Betapapun, kalau misalkan Baraya melakukan tindakan kejahatan habis-habisan, tapi kalau pakai sorban dan penafsiran terhadap Al-Qur'annya sama, seperti penafsiran kelompok, maka Baraya disebut ulama. Tapi kalau Baraya berkorban sampai tetes darah penghabisan, sampai mati, sampai dibanjur air keras, demi menegakkan kemanusiaan, Baraya tetap dianggap bukan siapa-siapa dalam konteks pemikiran keberagamaan. Nah, itu kan, sama kan? Yang di Eropa sama, yang di Indonesia sama. Cuman maksud saya adalah bayangkan betapa tertinggalnya kaum muslimin di Indonesia dan di seluruh dunia di era modern ini, karena apa yang mereka alami itu sebenarnya yang orang-orang Kristen alami setengah milenium yang lalu. Setertinggal itu peradaban kita tuh Baraya. Nah, tapi balik lagi, kenapa sih orang-orang Kristen di abad pertengahan itu menganggap bahwa baik dan buruk itu tergantung pada pemikiran? Cabul boleh, tapi kalau pemikirannya beda itu nggak boleh. Kenapa harus seperti itu? Karena mereka tuh bukan beragama, tapi mereka menggunakan agama untuk tujuan-tujuan setan. Kita lepas tangan dari kekristenan ya, kita anggap bahwa kekristenan itu suci, sakral, baik, dan sebagainya. Kita tidak berbicara dalam konteks itu, kita berbicara dalam bagaimana orang menginterpretasikan ajaran agama demi
kesesuaian kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya. Begitu kan? Nah, makanya kenapa mereka menganggap bahwa orang bermoral itu bukan orang yang baik, tapi yang ide pemikirannya sama? Ya karena mereka mencoba untuk memperbudak pemikiran orang lain agar mereka benar-benar bisa dieksploitasi dan bisa dimanfaatkan. Makanya salah satu yang mereka gunakan itu adalah bahwa orang Kristen tidak boleh baca Alkitab sendirian, harus didampingi. Kalau baca kitab sendirian, itu harus diterjemahkan sama orang mereka sendiri. Kemudian ditafsirkan sama kelompok itu sendiri. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya harus disesuaikan dengan kepentingan itu. Jadi kalau ada orang Kristen baca Alkitab, itu gak boleh, dilarang keras. Bahkan ada seorang Inggris terkemuka bernama John Wycliffe. Beliau mencoba untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris, dan apa yang terjadi, habis-habisan baraya, dianggap sesat, dianggap jahat, dia dikucilkan dia. Padahal beliau itu adalah orang yang sangat mengerti agama, tapi dikucilkan, dan setelah itu apa? Bahkan setelah meninggal pun kuburannya tuh dibongkar. Tulang-tulangnya tuh diambil terus dibakar. Saking bencinya orang-orang gereja terhadap orang yang berani menerjemahkan Alkitab. Jadi kamu kalau baca Alkitab langsung tuh gak boleh. Nanti harus ngikutin pendapat saya. Kan kamu gak ngerti, otak kamu kan gak akan sampai. Kan Alkitab itu bahasanya tinggi, gak semua orang bisa mengerti. Cuman kalangan kami aja yang mengerti. Jadi jangan ya. Nah ini juga mirip dengan situasi kaum muslimin di zaman sekarang, di abad ke-8 ini. Jadi walaupun di dalam Al-Quran itu diwajibkan untuk baca Quran dan Sunnah, dan itu adalah pedoman kaum muslimin, tapi ulama-ulama palsu di zaman sekarang itu akan mengharamkannya. Pasti mengharamkannya. Jangan baca Quran sendirian ya, nanti kamu gila, nanti kamu sesat. Kamu harus ikut penafsiran dari kami. Nah, penafsiran dari kami itu berbeda dengan itu, berbeda, dan akhirnya berdebat terus tanpa, padahal Qurannya sama, tapi terjemahan dan tafsiran itulah yang diperdebatkan sampai akhir tidak pernah selesai. Nah, ya itu yang terjadi di dunia kaum muslimin sekarang, dan itulah yang terjadi di Eropa abad ke-8. Makanya siapapun sebuah bangsa yang mengharamkan baca langsung kitab sucinya, itu biasanya memang hidup dalam abad ke-8, karena agamanya bukan agama beneran, tapi agama yang dibikin dan dijual oleh para makelar-makelar itu. Biar makelar-makelarnya itu dapat duit, biar makelarnya dapat pengaruh, dan makelar-makelar itu dianggap pintar gitu. Begitu. Nah, di Eropa juga terjadi seperti itu, dan orang-orang tuh harus mengikuti pola pikir gereja. Cuman yang jadi masalahnya adalah pemuka-pemuka ajaran agama di abad ke-8 di Eropa dulu itu, yang katanya kalau baca Alkitab harus atas bimbingan orang itu. Nah, orang itunya tuh bermasalah secara moral, seperti yang tadi dijelaskan. Jadi sebejat apapun moralnya, kalau pemikirannya sama, ya udah dianggap sebagai pendeta gitu. Coba kita lihat misalkan ya, kamu harus pengen belajar Alkitab, iya, tapi harus sesuai dengan penafsiran orang pendeta ini ya. Oke, ngikutin pendeta. Siapa pendetanya? Coba Paus Alexander ke-6. Itu Paus itu anaknya banyak bertebaran di mana-mana, dia penzina handal. Dan setelah itu dia si anak-anaknya itu ya dijadiin nepotisme, dijadiin ini jadi pejabat ini, jadi pejabat itu, jadi pejabat dan sebagainya. Itu karakteristiknya. Itu karakteristik yang katanya boleh menafsirkan Alkitab. Kemudian ada lagi Paus Yohanes ke-12, ya ampun. Ini doyan seksnya gila-gilaan, dia tuh maniak baraya, dan bahkan gereja pada waktu itu dijadikan tempat seks party. Saya mohon maaf, baraya bisa cek sumbernya kalau baraya menganggap bahwa saya melecehkan. Saya tidak melecehkan Kristen. Saya menceritakan apa yang terjadi di abad ke-8, dan baraya bisa cross check langsung sumbernya. Kemudian ada juga Benedict ke-9. Dia juga doyan seks party, dia juga hidupnya mewah luar biasa, kaya luar biasa. Karena apa? Karena jual beli jabatan paus, jual beli jabatan kardinal. Jadi pendeta-pendeta kalau misalkan mau naik pangkat, mau apa, harus bayar sama dia, itu dijual, dan penjualannya itu jadi konstitusi dilabraknya itu terbuka, terang-terangan gitu, nggak sembunyi-sembunyi. Kan ada orang yang korupsi, ada orang yang menyalahgunakan kewenangan, ada orang yang melabrak konstitusi gitu ya, biasanya sembunyi-sembunyi. Nah ini mah terang-terangan. Ini Benedict 9 itu terang-terangan banget, kelihatan sama orang, dan polos aja, ini normal aja, ini demi Tuhan, bla 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 dan sebagainya. Kemudian ada lagi Paus Stephen ke-6. Ini absurd banget orang. Jadi ini salah satu
ya paus yang absurd banget gitu. Jadi dia itu kerjanya nyiksa orang dan kemudian bahkan saking dendamnya kalau sama orang tertentu, kalau misalkan dia udah siksa sampai mati gitu. Nah, udah mati pun si jenazahnya itu disiksa juga itu udah mati tuh. Kuburannya digali lagi, tulang-tulangnya disiksain juga, dibakar, dipotong-potong apa segala rupa. Itu absurd banget. Kemudian ada Paus Innocentius III, namanya Innocentius. Tapi dia kompornya perang salib. Dan kompor perang salib yang dimaksud itu bukan hanya nyerang kaum muslimin, dia tuh membantai orang-orang Bizantium. Jadi dia tuh lebih banyak ngebunuh orang-orang Kristen daripada orang-orang Islam, bahkan ketika dia sedang berperang lawan orang Islam. Jadi, nah sekarang Baraya bayangkan, saya pengen beriman, saya pengen beramal soleh, saya pengen sesuai dengan ajaran agama saya, maka saya baca Alkitab. Tapi baca Alkitabnya tidak boleh, karena harus didampingi sama orang-orang dari gereja. Pas saya dipertemukan dengan orang-orang gereja, orangnya gitu semua. Udah macabul, pemerkosa, tukang fitnah, provokasi, pembunuh, pembantai, pokoknya mah lengkap semua kejahatannya. Gitu. Nah, Baraya ingat apa yang terjadi hari ini? Ya, hari ini juga Baraya bisa mengalami itu gitu. Jadi Baraya, saya pengen belajar Quran. Oh, jangan, harus ngikuti ulama kami. Oke, ulama kami itu ulama bersanad. Pas dilihat dia lagi ngadain maulidah sambil bawa biduannya disawer gitu. Kemudian aduh, saya harus ngikuti Quran dan Sunnah ya, tapi harus ikut interpretasi dia. Iya, pas datang ke sana dia lagi ngerokok. Rokok itu ibadah dan sebagainya, ya kayak gitulah. Abad sekarang sama dengan abad sana, cuman dulu lebih ekstrim karena nafas zamannya. Cuman maksudnya betapa tertinggalnya kaum muslimin karena apa yang dilakukan oleh orang-orang Eropa abad pertengahan, balik lagi saya ingin sampaikan, itu kita lakukan di zaman modern ini. Dan orang-orang yang semacam itu, yang berkuasa dan keterlaluan dalam kekuasaannya, itu terang-terangan juga untuk korupsi, untuk minta uang jamaah, dari mulai kencreng minta di pinggir jalan gitu, sampai ada korupsi dana, bukan dana haji ya, korupsi dana apa gitu yang di kekristenan itu, perpuluhan apa segala rupa itu dikorupsi juga besar-besaran. Mereka minta ke negara iya, mereka ngambilin dari masyarakat iya, ngambil dari jamaah iya, minta-minta sumbangan di pinggir jalan semuanya iya, dan itu semuanya adalah untuk dikorupsi habis-habisan. Dan ketika ada orang yang membocorkannya, itu bisa dibunuh. Makanya mereka tuh biasanya kalau cari lawan tuh pilih-pilih, cari yang lemah gitu. Karena mereka itu kan jahat. Jadi cari yang lemah, kemudian dijadikan sebagai contoh terhadap semua orang. Jangan ngelawan kami karena kalian akan dibantai sama seperti ini gitu. Salah satu kasus yang paling mengemuka juga adalah kasus pembantaian para penyihir. Jadi di Eropa di zaman gereja itu ada yang namanya pembantaian penyihir. Itu jumlah orang yang dibantai itu sekitar 60 sampai 80 ribu orang atau 40 sampai 80 ribu orang tergantung siapa yang mendatanya ya. Kenapa jumlahnya sebanyak itu? Karena gini, gereja-gereja itu nanti kalau misalkan mereka tuh cari popularitas, cari populisme gitu. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang wah, ternak kami ini banyak yang mati, kenapa ya? Oh, ini pasti kerjaan penyihir. Aduh, di sini ada wabah. Oh, ini pasti kerjaan penyihir. Jadi mereka tuh gak mau disalahin. Warga tuh bilang, kan kalau misalkan ngikut pada gereja, ini negara kami pasti berkah, peternakan kami pasti berkah. Kami kan sudah nyumbang per puluhan, per 20-an, per 30-an nyumbang ini itu. Kok masih dalam situasi yang justru malah makin miskin, kemudian kena wabah, kemudian banyak pencurian ternak dan sebagainya. Oh, ini karena ada penyihir. Jadi mereka tuh cari kesalahan dan menyalahkan pada pihak lain yang paling lemah, yang paling mungkin tidak akan melawan. Siapa? Khususnya perempuan dan nenek-nenek. Baraya bayangkan ada nenek-nenek, ada perempuan, kemudian diciduk dari rumahnya, langsung dituding, kamu penyihir. Kemudian dipukulin sampai mati, atau dibakar sampai mati. Karena apa? Karena dituduh sebagai penyihir. Kenapa? Karena gereja nggak tahu kenapa ada bencana alam, kenapa ada pencurian, kenapa ada perampokan, kenapa wilayah tidak berkah, dan mereka dituntut, kan kalau ngikutin ini gereja bakal jadi berkah, tapi tidak mungkin mewujudkannya, membuktikannya, maka mereka kemudian cari, oh ini ada penyihir. Mereka secara sengaja milih yang perempuan, yang nenek-nenek, karena kesempatan nenek-nenek tua, janda yang tidak belawan di pengadilan itu lebih besar. Makanya kalau Baraya nonton film-film Hollywood yang latarnya adalah abad pertengahan misalkan, Baraya itu pasti akan menemukan bahwa kalau penyihir baik itu laki-laki, kalau penyihir jahat itu pasti perempuan. Karena emang oleh gereja tuh dipropagandakan kalau penyihir jahat itu pasti perempuan.
Karena apa? Karena mereka yang paling tidak bisa melawan di pengadilan. Jadi penyiksaannya tuh gila-gilaan Baraya terhadap nenek-nenek. Udah mah difitnah sebagai penyihir, kemudian disiksa habis-habisan. Demi apa? Mempertahankan otoritas gereja. Dan untuk memperingatkan kepada oposisi gereja untuk jangan macem-macem. Itu fitnahnya panjang. Sampai sekarang pun kita tuh masih menyebut nenek sihir, bukannya kakek sihir. Itu kerjaan gereja abad pertengahan. Belum lagi Baraya tahu kan Illuminati. Illuminati itu sampai detik ini tuh dianggap sebagai konspirasi dengan setan, dengan iblis. Enggak, padahal mereka adalah organisasi kemanusiaan dan ilmu pengetahuan yang melawan otoritas gereja. Tapi difitnahnya itu sampai detik ini. Makanya saya tuh sering bilang, kalau misalkan Baraya ribut sama pemerintah, Baraya itu bakal dipanggil. Kalau Baraya ribut sama korporat, Baraya itu akan didenda dengan uang yang sangat besar, maju ke pengadilan. Dan kalau Baraya ribut sama agamawan, dijamin di framing dan difitnah. Tapi untunglah orang Eropa sudah melewati itu. Itu adalah abad ke-8, itu adalah abad pertengahan. Sekarang orang-orang Eropa sudah bisa beragama dengan lebih bijak. Ya, tetap masih banyak masalah, tapi setidaknya tidak seburuk di zaman dulu. Mereka akhirnya sekarang menikmati kemerdekaan, kebebasan, kemanusiaan, kesejahteraan, kemakmuran. Mereka sekarang menjadi kiblat bagi peradaban global dan sebagainya. Ya, alhamdulillah mereka sudah menjalani itu semua. Kita, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.